Nama saya Rindiani dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada mata pelajaran biologi umum. Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang dapat menambah dan mengurangi tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan, disertai contoh kasusnya? Jawabannya, tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat menambah dan mengurangi tingkat keragaman ikan di kawasan perairan antara lain ketersediaan habitat, kualitas air, ketersediaan makanan, iklim dan suhu air, kegiatan manusia, invasi spesies asing, dan pemulihan ekosistem. Faktor-faktor di atas dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi keragaman ikan di suatu kawasan perairan. Upaya yang holistik dalam pengelolaan perairan dan perlindungan habitat sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan keragaman ikan. Contoh kasusnya dalam buku karangan Dr. Insinyur Neti Aryani yang berjudul Ikan dan Perubahan Lingkungan, beliau menyatakan bahwa hilangnya habitat terjadi pendangkalan pencemaran air, adanya bendungan, pertambangan, dan pembangunan yang dapat menyebabkan keragaman ikan telah berkurang. Ikan seperti melakukan semua bentuk kehidupan air, berfungsi sebagai sentinel spesies. Peningkatan orang-orang bahwa kualitas air telah berubah. Pertanyaan kedua, mungkinkah perubahan lingkungan mempengaruhi sifat genetik dari spesies ikan? Jawabannya bisa. Itu dikarenakan adanya perubahan lingkungan dapat mempengaruhi sifat genetik dari spesies ikan. Perubahan lingkungan seperti perubahan suhu, ketersediaan makanan, tingkat oksigen, tingkat keasaman air, dan polutan dapat mempengaruhi ekspresi genetik dan keragaman genetik dalam populasi ikan. Ketika spesies ikan terpapar dengan perubahan lingkungan, mereka dapat mengalami perubahan dalam aktivitas genetik yang dapat mempengaruhi sifat-sifat yang diturunkan kepada turunannya. Hal ini dapat terjadi melalui mekanisme seperti mutasi, perubahan dalam ekspresi gen, dan seleksi alam. Contoh kasusnya, menurut B. Johnson, dalam jurnal biologi yang berjudul Lingkungan Awal Mempengaruhi Kinerja Ikan di Kemudian Hari, beliau menyatakan bahwa kondisi yang ditemui ikan selama embriogenesis dan sejarah awal kehidupan dapat meninggalkan dampak jangka panjang tidak hanya pada morfologi, namun juga pada laju pertumbuhan riwayat hidup dan sifat perilaku. Ekologi keturunan dapat dipengaruhi oleh kondisi yang dialami oleh orang tua dan ibunya pada khususnya. Pertanyaan ketiga, mungkinkah perubahan cara makan mempengaruhi struktur morfologi dari ikan? Jawabannya bisa, karena perubahan cara makan dapat mempengaruhi struktur morfologi dari ikan. Cara makan yang berbeda dapat memicu perubahan adaptif dalam struktur mulut, gigi, dan organ terkait lainnya pada ikan. Struktur morfologi ikan terkait erat dengan cara makan dan diet mereka. Ikan memiliki berbagai adaptasi morfologi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh makanan secara efektif di habitat mereka. Misalnya, ikan predator yang memangsa hewan kecil cenderung memiliki mulut yang lebar, rahang yang kuat, dan gigi yang tajam. Sebaliknya, jika ikan itu herbivora yang memakan tumbuhan memiliki mulut yang lebih sempit dan gigi-gigi yang lebih cocok untuk mengunyah atau merobek tanaman. Jika kondisi lingkungan atau ketersediaan makanan berubah, maka ikan dapat menghadapi tekanan seleksi dan untuk mengubah cara makan mereka. Contoh kasusnya, menurut jurnal yang ditulis oleh Tri Rima Setiawati dan kawan-kawan yang berjudul Kebiasaan Makanan Ikan Seluang Batung di Sungai Mentuka, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, faktor yang mempengaruhi kebiasaan makanan ikan selain ukuran tubuh adalah waktu aktif makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan seluang batu yang ditangkap pada pagi hari hingga siang hari dapat dianalisis kebiasaan makannya. Karena lambungnya masih berisi makanan, namun ikan yang ditangkap pada siang hari memiliki isi lambung yang lebih sedikit daripada ikan yang ditangkap pada pagi hari. Hal tersebut mengindikasi bahwa ikan
Seluang batu lebih aktif mencari makan pada malam hingga pagi hari dan mulai berkurang pada siang hari. Untuk pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan terakhir, unsur apa saja yang ditemukan dalam upaya domestikasi ikan? Jawabannya, domestikasi ikan melibatkan serangkaian upaya seleksi dan pemuliaan yang bertujuan untuk mengubah spesies ikan liar menjadi spesies ikan yang lebih dapat dijinakkan, dipelihara, dan dikelola dalam lingkungan budidaya. Beberapa unsur yang diperlukan dalam upaya domestikasi ikan meliputi 1. Pemilihan spesies ikan, 2. Seleksi individu, 3. Pemuliaan selektif, 4. Penanganan dan pemeliharaan yang tepat, 5. Pemilihan berkelanjutan, 6. Penanganan genetik, dan 7. Pembentukan strain. Dengan penggabungan unsur-unsur ini untuk domestikasi ikan dapat menghasilkan populasi ikan yang lebih teradaptasi, pertumbuhannya lebih baik, dan lebih cocok untuk dibudidayakan manusia. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan biologi umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.